Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raimu Fitarat Muzaffar dari SMA Negeri 1 Lewiliang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi untuk memenuhi asesmen 5 dari calon duta hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Jadi kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan korupsi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merujuk pada beberapa jenis, diantaranya tindakan kerugian keuangan pada negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan dan gratifikasi. Lalu Indonesia memiliki hakim yang tidak perlu dipertanyakan integritasnya karena tercermin dari kasus-kasus yang dia dalami melibatkan banyak tokoh terkemuka. Salah satunya adalah Tommy Soeharto yang merupakan anak dari Presiden kedua Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto, serta konglomerat-konglomerat seperti Prajogo Pangestu dan banyak pengusaha lainnya yang melibatkan banyak kasus di dalamnya. Nama hakim ini adalah Baharudin Lopa. Menurut Baharudin Lopa, korupsi merupakan suatu tindakan pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya serta perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Baik, terdapat jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur pada 13 pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama adalah satu, merugikan keuangan negara adalah tindakan yang dapat mengurangi kekayaan suatu negara dan merugikan masyarakat yang ada di dalamnya, seperti korupsi pembangunan infrastruktur. Lalu yang kedua adalah suap menyuap, yaitu tindakan memberi uang ataupun sesuatu pada suatu instansi untuk memenuhi kepentingan si penerima. Lalu yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, adalah memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan dalam pemerintahan dan menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya untuk kepentingannya sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah pemerasan, yaitu tindakan memaksa seorang warga negara untuk dapat mendapat pelayanan dari sebuah instansi pemerintahan yang padahal itu adalah telah menjadi tugasnya. Lalu yang selanjutnya adalah perbuatan curang, adalah tindakan ketidakjujuran dan ketidakadilan yang dapat membahayakan serta merugikan orang lain karena mengganggu kepentingannya. Lalu yang keenam adalah benturan dalam pengadaan, adalah tindakan yang menguntungkan kepentingan dari si pejabat ataupun pemerintahan, seperti memilih tender dari suatu proyek dari keluarga maupun kolega si orang dari pemerintahan itu. Lalu yang ketujuh adalah gratifikasi, adalah pemberian hadiah ataupun suap menyuap secara halus yang dapat mempengaruhi objektivitas serta integritas si penerima. Oke, di sini kita bisa melihat contoh kasus korupsi di Indonesia yang mungkin bisa kalian ingat kembali di sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terdapat kasus korupsi ekspor lobster dari Edi Prabowo yang menerima gratifikasi sebanyak 3,4 miliar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu terdapat pencucian uang yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo dan juga kasus-kasus lainnya di dalam Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menguntungkan dirinya serta kolega-kolega terdekatnya menggunakan keuangan negara. Lalu yang paling menghebohkan saat itu adalah saat 2017 di mana Setia Novanto tertangkap dalam kasus EKTP dan juga membuat drama kepala bakpao di mana dirinya berpura-pura kecelakaan untuk dapat menghindari pemeriksaan dari penyidik KPK. Tetapi karena kasus ini terdapat korban dari penyidik KPK itu sendiri di mana Novel Baswedan pada 11 April 2017 saat keberangkatannya menuju masjid saat sholat subuh berjamaah, dirinya disiram oleh air keras dan hingga saat ini pelakunya tidak jelas apakah pelaku yang ditangkap benar-benar pelaku atau tidak. Lalu yang menghebohkan saat pandemi yaitu Juliari Batubara sebagai Kementerian Sosial yang menilap ataupun mengambil dana dari alokasi bansos COVID-19 yang tentu saja karena kejahatan korupsi ini melanggar hak asasi manusia sebab dari apa yang dilakukan mereka adalah merugikan hak orang lain. Lalu yang saya ingat kembali adalah tindakan Bupati saya sendiri, Kabupaten Bogor, Ade Yasin, yang ditangkap karena memberi suap pada auditor BPK Provinsi Jawa Barat, di mana dia menyuap dengan maksud mendapat predikat WTP atau suatu penghargaan yang diberikan BPK pada Bupati yang menandakan dirinya berprestasi, tetapi dirinya mendapatkannya dengan cara yang tidak wajar. Dan hal ini juga mengulangi kasus yang dilakukan oleh kakaknya sendiri, Rahmat Yasin. Indonesia juga sempat memiliki presiden terkorup di dunia, yaitu Soeharto, yang menurut laporan majalah Forbes 2013 dan laporan
TIGC Report pada tahun 2004 disinyalir Soeharto menerima hingga 15 sampai 35 miliar US dollar selama 32 tahun masa jabatannya. Hal itu menyebabkan Soeharto didaulat menjadi presiden terkorup di dunia di urutan pertama, di atas Presiden Ferdinand Marcos yang menjabat sebagai presiden Filipina. Di mana Ferdinand Marcos sendiri merupakan ayah dari Bongbong Marcos yang saat ini menjabat sebagai presiden Filipina. Maka kita bisa melihat korupsi bukan hanya masalah yang dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara tetangga, khususnya bagi negara yang masih memegang erat politik dinasti yang memasukkan ataupun mengistimewakan keluarganya yang berada di lingkungan pemerintahan. Dan hal itulah yang perlu kita waspadai bersama sebagai generasi muda. Korupsi tentu saja memiliki dampak buruk bagi bangsa dan negara, diantaranya yaitu menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan negara mengalami kerugian. Hal ini tentu saja karena kekayaan negara yang seharusnya dialokasikan bagi masyarakat dan pembangunan fasilitas umum malah akan digunakan untuk kepentingan segelintir orang di pemerintahan. Maka dari itu, dana-dana negara ini yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekonomi, perputaran ekonomi, malah digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan krisis dan ketidakstabilan ekonomi di negara yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan rasio utang negara. Seperti yang kita ketahui, umumnya negara memiliki hutang, yang hutang tersebut harusnya dibayar oleh warganya dari pajak warganya. Dan apabila pajak tersebut dikorupsi dan ditilep untuk kepentingan suatu golongan, maka utang-utang yang seharusnya dibayar tersebut otomatis tidak terbayarkan dan tidak bisa mengimbangi jumlah bunga yang ada, sehingga utang akan terus menumpuk dan menciptakan sebuah utang yang besar bagi negara itu. Lalu yang selanjutnya adalah mangkraknya infrastruktur dan fasilitas umum yang kita bisa lihat di Bukit Hambalang sana, di mana pembangunan Wisma Atlet mangkrak hingga saat ini karena kasus korupsi yang melandanya. Lalu yang selanjutnya adalah menghambat pembangunan nasional, karena pembangunan nasional ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, bukan juga dari masyarakat, juga integritas dari pejabat pemerintahannya. Apabila pejabat di pemerintahan tidak bisa menjaga integritasnya sebagai pemimpin yang baik, maka pembangunan nasional yang seharusnya bisa dicapai akan terhambat karena negara mengalami kerugian. Nah, yang selanjutnya adalah menurunnya rasio pendapatan pajak dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah di suatu negara. Hilangnya kepercayaan masyarakat di suatu negara ini akan menyebabkan menurunnya rasio pajak. Karena apa? Karena masyarakat menjadi skeptis terhadap pemerintahan negara mereka, sehingga mereka tidak percaya lagi untuk membayar pajak karena dikhawatirkan akan dikorupsi oleh orang-orang di pemerintahan. Oleh karena itu, penerimaan pajak negara akan menurun karena ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah di negaranya sendiri, yang tentu saja hal ini membahayakan bagi negara itu juga bagi masyarakatnya, karena negara tidak bisa memiliki pemasukan untuk melakukan pemutaran ekonomi dan pembangunan nasional. Nah, jadi setelah melihat uraian tadi, apa sih nilai-nilai yang perlu kita implementasikan di dunia nyata sebagai langkah anti korupsi untuk mencegah kasus ini terus meningkat? Yang pertama adalah kejujuran. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Nah, di sini kita bisa pahami bahwasannya kejujuran adalah lawan dari kebohongan, di mana kebohongan itu sendiri merupakan cikal bakal terjadinya korupsi. Ya, apabila kita menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan kebohongan, maka otomatis kita menjauhi perilaku korupsi. Yang selanjutnya adalah integritas. Integritas sendiri adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Di mana integritas ini sendiri merupakan salah satu sikap yang wajib kita gunakan atau yang wajib kita miliki dalam hal berorganisasi. Ya, apabila kita sudah berjanji, maka sudah pasti harus menepati. Dan apabila kita sudah diberi mandat ataupun tugas, maka kita perlu melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah kita katakan di awal pada membuat komitmen. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi tanggung jawab tersebut. Hal ini yang menjadi sebuah sikap yang penting dimiliki oleh politisi dan pejabat di pemerintahan, yang apabila mereka telah melaksanakan tugasnya perlu adanya transparansi, yaitu pemberitahuan kepada orang-orang atau masyarakat yang memilihnya tentang apa yang telah dilakukan oleh mereka. Dan hal ini bisa kita implementasikan dalam organisasi di mana kita akan membuka ataupun menguraikan proja-proja
dalam organisasi kita yang belum terlaksana berikut alasannya dan yang sudah terlaksana dengan rincian biaya yang sejujur-jujurnya agar tidak menimbulkan prasangka bagi berbagai pihak. Nah, nilai-nilai tadi perlu kita manifestasikan kembali dalam sikap real yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Di antaranya adalah yang pertama, taat pajak kelas, di mana kita harus rajin membayar uang kas tepat waktu, disiplin dan bertanggung jawab, jujur pada teman dan guru, tidak memanipulasi nilai ketika mengoreksi tugas, dan tiga menyontek ketika ulangan. Sikap-sikap ini adalah salah satu sikap kejujuran yang perlu kita terapkan sejak dini dan perlu dijadikan kebiasaan agar ketika dewasa bisa dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku untuk menjauhi perilaku korupsi. Nah, dari kehidupan sehari-hari, saya berharap nilai-nilai dan contoh sikap terpuji ini dari pendidikan anti korupsi bisa diterapkan di masyarakat yang lebih luas, di mana kita akan menjadi agent of change atau agen perubahan yang akan merevisi kembali dan memperbaiki tatanan sosial masyarakat yang telah rusak karena tingginya kasus korupsi. Harapan itu masih ada, maka dari itu kita perlu membuat perubahan kecil untuk kemudian membuat sesuatu yang lebih besar dan berdampak bagi semua orang. Saya berharap dengan adanya video pembelajaran anti korupsi ini bisa kita jadikan pelajaran bersama bahwasannya korupsi adalah masalah bersama yang perlu diselesaikan bersama-sama oleh berbagai pihak agar kemudian masalah ini bisa diselesaikan juga bersama-sama dan juga berdampak baik bagi kita masyarakat Indonesia. Saya Raimu Fitra Sarot Muzaffar. Terima kasih.